Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah keluarga pada saat ini dengan kita mengambil saat hening sejenak. Cukup. Marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 457, bait pertama dan kedua, Ya Tuhan tiap jam. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terlebih dalam ibadah saat ini, kami bersama-sama hendak mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadikan pegangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 457, bait 4 dan 6, Ya Tuhan tiap jam. Ajarkan maksud-Mu,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari dalam ibadah saat ini yaitu Minggu Paskah yang ke-7. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Mazmur tanggapan dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10 dilanjutkan ayat 32 sampai 35. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14 dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Dan saat ini saya akan membacakan dari bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yang demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita bersama-sama masuk dalam Minggu Paskah yang ke-7. Firman Tuhan pada saat ini dengan judul Nafas Hidup. Pertanyaan yang muncul yaitu, apakah saudara masih bernafas saat ini? Ketika muncul pertanyaan seperti itu, tentu kita akan menjawabnya, tentu saya masih bernafas sampai saat ini. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan mungkin ada di tempat ini. Tetapi pertanyaan lain muncul, apakah nafas yang kita miliki ini hanya sekedar nafas biologis, atau apakah di dalamnya ada dimensi kehidupan kekal? Saudara, semestinya ada dimensi kehidupan kekal yang mesti kita hidupi. Karena hidup ini bukan sekedar aktivitas biologis, namun juga ada aktivitas batiniah kita, aktivitas spiritual kita. Dan hal ini tentu mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia. Sekaligus kenyataan hidup kita. Apa itu? Dikatakan bahwa tubuh manusia yang dari debu tanah itu bisa hidup karena hembusan nafas hidup dari Tuhan. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Maka ketika nafas hidup itu diambil kembali oleh Sang Khalik, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur kaku, tidak bernyawa. Oleh sebab itu, aktivitas batiniah, aktivitas spiritual ini mesti mendapatkan porsi yang memadai dalam hidup ini. Agar manusia dapat menjalani hidup yang sesungguhnya. Apa itu? Menjalani hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup terhubung dengan Sang Khalik. Hidup yang terhubung dengan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Sang Khalik untuk menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Jadi betapapun hidup kita itu dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa, termasuk dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, yaitu kesibukan kita di dunia maya. Tetapi di situ disertai suatu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup yang begitu kompleks. Namun, marilah kita menghidupi doa dengan sungguh-sungguh. Karena doa adalah nafas kita. Doa adalah suatu hal yang hakiki dalam hidup manusia. Apakah cukup hanya itu? Tidak. Doa adalah kekuatan yang menopang kita untuk bisa menjalani hidup secara lebih bermakna. Bahkan doa merupakan sumber air
yang tidak pernah kering, yang terus-menerus akan menyegarkan hidup kita. Meski dalam kenyataan ada banyak tantangan yang menjadikan kita kecewa, menjadikan kita sakit hati, menjadikan kita marah. Namun, di sini doa menjadikan kita dipulihkan Tuhan. Hidup dan pelayanan kita pun akan senantiasa disegarkan oleh Tuhan melalui hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Sehingga disitulah kemudian berdoa itu seperti nafas kehidupan bagi kita. Dan ini sesuatu hal yang penting atau sesuatu hal yang vital untuk mendukung hidup kita dan membuat kita tumbuh dan sehat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun dalam kenyataannya, kadang doa itu menjadi rutinitas yang kering. Doa ini menjadi sesuatu hal yang hampa dan hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut kita. Ataupun yang hanya meluncur dari batin kita. Kalau itu yang terjadi, lalu apa yang harus kita lakukan? Supaya doa ini bukan hanya sekedar rutinitas yang kering, hampa, atau hanya sekedar kata-kata yang meluncur dari mulut ataupun batin kita. Tetapi betul-betul akan mendukung hidup kita, membuat hidup kita tumbuh, membuat hidup kita menjadi sehat. Jika kita kemudian menyimak bacaan-bacaan kita hari ini, di situ mengajak kita agar kita itu kreatif, agar kita itu mempunyai suatu inovatif di dalam kita berdoa. Sehingga kehidupan doa kita ini senantiasa segar, senantiasa membuat kita itu bergairah di dalam kita melakukannya. Ya, kalau demikian, seperti apa supaya doa kita itu menjadi kreatif, menjadi suasana segar, membuat kita bergairah? Yang pertama, kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan puji-pujian seperti yang dilakukan oleh pemazmur. Seperti dalam Mazmur tanggapan kita saat ini. Dikatakan di situ bahwa doa bukan sekedar rangkaian kata-kata permohonan. Doa adalah ungkapan reaksi dan juga ungkapan relasi hubungan kita dengan Allah. Maka di dalam doa, kita itu bisa memuji-muji Allah seperti yang dilakukan oleh sang pemazmur. Dikatakan di situ bahwa ia memuji-muji kemenangan Allah yang dahsyat. Ia juga mengungkapkan hasil perenungannya yang mendalam atas karya pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Tidak cukup hanya itu. Di situ pemazmur juga menemukan bahwa orang fasik akan binasa, namun orang benar akan bersuka cita, akan beria-ria dan bergembira
di hadapan Allah. Bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan dan perlindungan bagi yang membutuhkan. Dan juga dilanjutkan di situ bahwa Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Oleh karena itu, maka di sini pemazmur mengajak umat untuk mengakui kekuasaan dan kemegahan Allah. Maka melalui mazmur tersebut, kita melihat bahwa doa adalah bentuk pujian, tidak sekedar hanya berlaku secara pribadi atau personal, tapi juga berimbas secara bersama-sama atau komunal. Bahkan tidak hanya itu, bisa memberi dampak yang signifikan bagi orang banyak. Hal ini secara sosiologis bisa kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ketika kita menyanyikan suatu lagu dan itu kita nyanyikan berulang-ulang, maka orang-orang di sekitar kita pun akan cenderung untuk ikut bernyanyi. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, di sini kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Seperti dalam bacaan kita yang pertama, Kisah Para Rasul, maupun di dalam bacaan yang kedua, yaitu surat Rasul Petrus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14, di situ kita melihat bagaimana para murid Yesus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan itu terjadi karena mereka baru saja mengalami secara bertubi-tubi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Peristiwa yang sangat membuat mereka, para murid itu terguncang, namun sekaligus menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal, untuk semakin percaya kepada Sang Guru dan Tuhan mereka. Lalu peristiwa-peristiwa apa itu? Peristiwa-peristiwa itu adalah cerita dan kematian atau derita dan kematian Yesus di kayu salib. Kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus secara berulang-ulang selama 40 hari. Juga peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Sehingga segala yang telah mereka lihat dan mereka alami bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun, seakan berada dalam titik pengendapan di kala itu. Ditambah lagi janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Ketambahan lagi di situ yaitu pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Juga peristiwa perpisahan mereka dengan Yesus yang naik ke surga, yang saat itu mungkin sangat mengejutkan. Dan itu telah menjadikan para murid semakin bertekun
tekun di dalam doa. Sehingga secara sosiologis para murid bersama Maria Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus yang lain berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa berat, setelah peristiwa besar yang bertubi-tubi yang mereka alami. Mereka saat itu juga ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi. Semuanya itu mereka cari dengan cara berdoa. Yang ketiga, kita diajak untuk berdoa dengan pola yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Di dalam doa Yesus kita melihat ada suatu dialog percakapan personal, pribadi, terkait dengan identitas diri dan juga hubungan dengan Bapa. Juga di situ ada suatu dialog percakapan terkait relasi hubungan antara Bapa, Yesus dan juga para pengikutnya. Oleh karena itu, saat ini kita bersama-sama diajak untuk menjadikan doa kita itu sebagai dialog pribadi kita dengan Tuhan. Di samping itu juga menjadi dialog yang terkait dengan identitas diri serta hubungan atau relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan kepada kita. Di Minggu Paskah yang ketujuh saat ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalani doa sebagai nafas hidup. Jangan hanya sekedar rutinitas belaka. Jangan jemu-jemu untuk kita terus kreatif, untuk terus inovatif dalam menjalani, dalam mengembangkan kehidupan doa kita. Terlebih dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Mari kita bersama-sama untuk lebih sungguh-sungguh menjalani doa kita dalam kehidupan ini. Ketika kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, kita mengembangkan kehidupan doa kita, maka itu tentu akan berdampak dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka kita akan dimampukan untuk mewujud nyatakan hidup yang sesungguhnya. Karena nafas hidup dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan nafas hidup itu akan selalu terhubung dengan Sang Pemberi nafas hidup, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana? Apakah kita sudah dapat menjalani, mengembangkan kehidupan doa kita? Ataukah kita hanya sekedar rutinitas belaka? Ataukah kadangkala kita ingat, tapi kadangkala kita lupa untuk melakukan doa? Maka melalui firman Tuhan ini, mari kita semua diajak untuk mengembangkan dan menjalani kehidupan doa
kita sebagai nafas hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Mengingatkan kepada kami untuk kami dapat menjalani dan mengembangkan kehidupan doa kami. Mampukan kami agar di dalam kami berdoa bukan hanya sekedar rutinitas belaka, bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata, tetapi benar-benar dapat kami mengembangkan, menjalani kehidupan doa kami sebagai nafas hidup. Memang bukan perkara yang mudah, namun kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami, sehingga kami di dalam kehidupan keseharian kami mampu untuk terus mengembangkan, menjalani kehidupan doa kami. Dan kami tidak akan jemu-jemu, tetapi akan terus-menerus untuk mengembangkan doa-doa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, ketika kami menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkannya terselip dosa. Kiranya Tuhan mengampuni. Saat ini kami menyerahkan keberadaan keluarga kami masing-masing dan juga jemaat Tuhan dengan segala pergumulan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir, berikan kesembuhan. Tuhan pulihkan segala sakit penyakit, segala apa yang menjadi sarana bagi kesembuhannya Tuhan berkati. Baik itu obat-obatan, dokter, perawat, makanan, minuman, keluarga yang dengan setia selalu merawat, mendampinginya Tuhan berkati. Mereka yang sudah lanjut usia, berkatilah ya Tuhan di masa tuanya, agar senantiasa takut akan Tuhan sampai pada akhirnya. Berkati juga setiap anak-anak kami
yang masih duduk di bangku sekolah, baik yang ada di playgroup sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kepandaian, kesehatan. Mereka yang telah dinyatakan lulus, Tuhan berkati supaya dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mereka yang sedang menunggu hasil ujian ataupun yang menunggu untuk kenaikan kelas, Tuhan memberkatinya agar segala jerih, lelah, jerih, payahnya tidak sia-sia, tetapi memperoleh hasil yang menggembirakan. Mereka yang akan bekerja, Tuhan berkati agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Berkatilah setiap pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, ataupun usaha-usaha yang kami lakukan. Tuhan berkati agar melalui itu semua menjadi sarana bagi tercukupinya kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga menyerahkan untuk setiap pengurus komisi, panitia. Kiranya Tuhan berkati di dalam menjalankan program kerjanya. Dan biaya yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Agar apa yang menjadi rencana kami, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati untuk majelis gereja di dalam melaksanakan tugas pelayanannya yang didukung oleh keluarga. Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang memperlengkapinya dengan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan keberadaan Klasis Citandui dan Sinode GKJ. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati pula untuk sarana pekabaran Injil yang ada, baik media cetak, elektronik, lembaga-lembaga Kristen yang ada. Berkati bangsa negara kami Indonesia, agar ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan dimanapun kami berada. Berkati para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin bangsa ini, agar senantiasa takut akan Tuhan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tentu semua merasakan dampaknya. Mungkin ada anggota keluarga yang saat ini terdampak ataupun sedang sakit, terpapar oleh COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati tim medis yang ada, para dokter, perawat, rumah sakit, sehingga dengan segala ketekunannya mereka boleh untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga pandemi COVID-19 ini akan berlalu dari negara kami maupun di seluruh dunia ini. Sehingga menjadikan di dalam kami melaksanakan tugas aktivitas akan seperti sedia kala. Kami percaya bahwa saatnya nanti badai ini pasti akan berlalu. Bapak, banyak sekali permohonan yang tidak kami naikkan dalam syafaat ini, namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu, kesempurnaan doa kami ini kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberi waktu kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita akan menghaturkan persembahan
dari kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 13 dan 14 yang demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian pelengkap kidung jemaat 147 bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan, kita haturkan di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali. Saat ini kami menghaturkan persembahan yang kami ambilkan dari berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan persembahan kami ini, sehingga dapat menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati bagi saudara kami yang mengelola persembahan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya hari ini, sehingga semuanya boleh kami laksanakan oleh karena berkat dari Tuhan. Inilah seruan dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa persembahan kami dan ucapan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu, ya
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening dan ibadah saat ini telah usai.